Baik, terima kasih rekan. Untuk layan penitipan kucing di Tangerang Selatan bernama Jongos Meong, kini memudahkan pemilik hewan peliharaan jelang Lebaran Idul Fitri, di mana mereka menghadirkan layanan konsep door-to-door. Reski Ahmad Rezanov selaku pemilik mengatakan bahwa ia membuat inovasi ini bertujuan untuk memberikan kenyamanan lebih kepada hewan peliharaan. Karena permintaan yang tinggi, ia memaksimalkannya dengan door-to-door agar bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Karena sampai Lebaran nanti, Jongos Meong akan terisi penuh. Sehingga ia mengakali bisa dengan datang ke rumah-rumah pemilik hewan peliharaan. Menurut Rezi, kepercayaan dari pelanggan menjadi kunci sukses layanan yang dibuatnya ini. Ia menjelaskan bahwa kepercayaan dari pemilik hewan jadi kuncinya untuk bisa melakukan layanan door-to-door ini. Adapun layanan ini menjadi pilihan tepat agar para hewan peliharaan bisa beradaptasi dengan mudah karena ada beberapa hewan peliharaan yang lebih sensitif dan sudah susah beradaptasi. Baru lahir itu juga aku nggak terima karena karena akan bahaya di anaknya sih pasti bakal nggak adaptasi, masih bayi apalagi ya kalau yang baru lahir ya, cuman ibunya yang aku takutin karena mereka masih butuh ASI kan. Nah ibunya pasti stres di tempat baru, apalagi ketemu banyak kucing tuh faktornya. Habis itu ruangannya beda, tempatnya beda, di kandang, pasti di rumah kan nggak di kandang. Habis itu ketemu jongos-jongosnya baru semua, itu bakal stres, dan itu dia nggak mau nyusuin anaknya lagi, malah bisa galak dipukulin. Nah itu yang bahaya, makanya aku nggak nerima kucing yang baru lahir. Hamil pun itu bahaya karena ibunya kalau stres ya sama kayak manusia kan gitu, berpengaruh ke janin juga. Sama ya itu sih, kucing hamil, kucing bayi gitu aku nggak terima. Pakai kamar yang dia minta digabung, ya udah berarti sekatnya aku lepas kayak gitu juga. Oh ini berarti satu gitu? Iya, satu dia mereka bertiga. Oh. Satu keluarga yang punya, nggak mau dipisah. Ini pun beda, anak dua, itu bapaknya. Nah pas di biar ini sering setiap hampir 2 minggu sekali dia nginep. Nah itu setiap nginep, padahal dia kan udah sering, tapi tetap salah satunya ini yang mana ya, kayaknya itu yang anak adiknya ini galak. Tapi kalau udah kelar 2 hari dia langsung manja kayak gini, tiduran. Ini juga baru masuk, makanya aku masih masukin ke pet cargo-nya karena ini. Jadi tempat baru kalau kucing lagi masih adaptasi, jangan sekali-kali kita humbar kayak orang adopsi kucing bawa ke rumahnya langsung dilepas. Itu berpotensi sangat besar untuk dia kabur, habis itu ngumpet, hilang, atau enggak ya lama adaptasinya. Jadi terutama kalau menurut pengalaman aku, dikasih tempat yang paling kecil, sempit, pojok, jangan keganggu sama orang-orang siapapun. Makanan tetap kita sediain tapi jangan dipaksa, karena biarpun dia suka wet food atau snack gitu ya, kita paksa ke mulutnya gitu, dia nggak akan mau. Biarpun dia suka, dia nggak akan mau sampai dia benar-benar udah udah kelar adaptasinya. Jadinya kalau semakin kita paksa, yang ada adaptasinya semakin insecure lagi kan, dia semakin lama. Ya itu sebaiknya gitu, dikasih pet cargo-nya jangan di ini, buat dia tempat ngumpet. Pas dia udah mulai keluar kayak gini, ini yang satu ada 2 nih, ya, yang cowoknya masih di dalam. Tapi dia udah lumayan sering keluar dan mau dipegang. Tapi biasanya dia juga sering nginep, paling hari kedua juga dia bentar lagi nih, besok udah keluar nih, aku take out pet cargo-nya untuk dia. Memang sekali lagi baru buka ini sekarang, udah beberapa bulan yang lalu JM visit. JM itu kan Jongos Meong visit. Jadi kita sampai Lebaran ini karena full di sini juga, aku mengakali bisa datang ke rumah masing-masing orang. Gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kepercayaan mereka, dan alhamdulillah karena mungkin akunya juga bawel ya, jadinya suka ngobrol sama para jongos-jongos itu, para pemilik itu, akhirnya mereka mempercayakan rumahnya dititipkan ke kita juga untuk mengurusi kucing gitu. Jadi satu ke rumah-rumah gitu? Iya, itu keuntungannya sebenarnya bukan karena semata-mata karena di sini penuh, akhirnya kita itu ya, bukan itu aja, itu juga pasti. Tapi yang utama justru aku selalu menyarankan ke kucing-kucing yang adaptasinya itu galak.
yang adaptasinya lama, jadi bisa sampai 5 hari dia nahan makan, ada yang kayak gitu. Tapi setelah 5 hari dia bisa makan dan udah ngeong, udah mulai ngejilat-jilat badan, itu tanda-tanda dia udah kelar adaptasi gitu. Dia udah kenal kita, dia udah mau manggil kita, nah itu udah. Tapi ada yang dia nahan makan, nahan pipis, jadi pas kalinya pipis dia langsung banyak banget karena ditahan berhari-hari. Itu karena adaptasi. Nah, untuk menghindari kucing-kucing yang adaptasinya lama kayak gitu, aku saranin banget pakai JM Visit, karena Visit Home itu mereka kan udah pasti di tempat tinggalnya mereka, dan yang mana di tempat tinggal mereka udah nggak perlu lagi adaptasi gitu. Nah, itu utamanya sebenarnya di situ. Jadi mereka nggak perlu adaptasi lagi, nggak perlu capek-capek diantar ke sini, biarpun kita juga punya jasa antar jemput gitu. Cuman kan kalau menurut aku sih tetap ngutamain si kenyamanan atau adaptasi si kucingnya dulu. Nah, itu makanya kalau mau pakai yang JM Visit itu gitu. Itu kalau kayak gitu Budgetnya sama kayak gini, cuman ada aturan-aturan lain kayak misalnya kedatangan dan ada tambahan biaya transport per kilometer gitu. Per kilometer. Tapi masih wajar sih. Oke,